Halo, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel di Isni Hida. Bagaimana kabarnya kalian teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan selama 1 minggu. Semoga dilancarkan sampai nanti akhir ya. Di videoku kali ini aku sangat senang banget karena aku ingin mengevaluasi budgeting pertamaku di bulan Maret. Oke, langsung saja yuk. Di sini aku akan membuat tabel sisa di lembar budgeting bulan Maret kemarin. Oh ya teman-teman, gimana nih pengalaman kalian yang pertama kali budgeting? Kalau aku seneng banget loh, karena setelah aku melakukan budgeting, hari-hariku itu lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan pos-pos atau anggaran-anggaran selama 1 bulan itu. Jadi, ketika ada dana darurat, hati itu sudah tenang ya teman-teman. Karena apa ya, kita kan sudah memiliki anggaran gitu ya, jadi itu hati sudah tenang. Kalau yang aku alamin sebelum aku melakukan budgeting itu, hatinya itu was-was, apakah ini apa ya, dalam sebulan ini uang yang khusus buat bulanan itu bisa cukup atau enggak gitu. Nah, kalau dengan budgeting itu sudah tenang. Karena sebelum aku budgeting itu kan gini ya, setelah gajian aku tarik misalnya tuh yang pertama 2 juta untuk kebutuhan, itu kebutuhan semuanya ya teman-teman, kecuali untuk saving itu. Jadi ketika akan dana darurat aku ambil dari 2 juta itu, ketika untuk kebutuhan bulanan, kebutuhan mingguan aku ambil dari 2 juta itu. Jadi kita itu tidak bisa memperkirakan ya teman-teman, selama sebulan kita akan habis anggaran berapa, apakah akan boncos nanti di akhir bulan atau akan pas gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita kembali ke laptop. Yang pertama aku akan evaluasi di pos fixed expense atau pengeluaran yang biasanya aku keluarkan wajib di setiap bulannya. Yang pertama ada kontrakan. Kontrakan tentu sudah habis ya teman-teman, aku budgetkan 750.000. Kemudian yang kedua BPJS 35.000 sudah aku bayarkan ya. Yang ketiga ada kuota dan pulsa, ini juga sudah habis. Yang terakhir itu listrik 100.000. Alhamdulillah ya teman-teman, 100.000 itu bisa cukup untuk 1 bulan. Jadi tokennya itu bunyi di akhir bulan, saat gajian aku langsung bisa top up. Oke, lanjut ke bagian variable expense atau biaya-biaya yang aku keluarkan setiap bulannya, itu nominalnya tidak tetap ya teman-teman, dan aku sesuaikan pos-posnya apa saja yang nantinya di bulan yang mendatang itu aku butuhkan apa saja gitu. Yang pertama ada belanja bulanan tersisa sebesar 63.000 ya teman-teman. Kemudian aku melanjutkan di pos selanjutnya, itu ada belanja mingguan. Di belanja mingguan pertama alhamdulillah ya teman-teman, nggak minus gitu loh ya. Aku budgeting 1 minggu itu berapa ya, pokoknya 1 hari itu 35.000 gitu aku budgeting, sekitar 350.000, bukan 250.000. Iya benar, 250.000. Maaf ya teman-teman, masih agak lupa karena ya maklum budgeting pertama gitu ya. Itu tersisa ya teman-teman. Kemudian di belanja mingguan kedua alhamdulillah juga tersisa, walaupun sedikit tapi nggak apa-apa lah ya, daripada minus kan. Ini tersisa 3.000 ya teman-teman di minggu kedua. Kemudian di minggu ketiga tersisa uang sebesar lumayan banyak ini ya, banyak 2.000-annya maksudnya. Oke.
Setelah aku hitung tersisa sejumlah 17.000 ya teman-teman untuk minggu ketiganya. Kemudian di minggu keempat, oh ya di sini di minggu keempat itu sebenarnya ini kan sudah masuk bulan puasa ya. Jadi di bulan minggu keempat itu kebutuhannya ternyata bisa sedikit lebih mengirit gitu ya, soalnya kan kita beli sayurannya volumenya itu lebih sedikit ya teman-teman, jadi anggarannya jadi lebih sedikit. Hanya saja itu kalau apa ya, di minggu keempat kan alhamdulillah aku juga sudah kerja, jadi sudah jarang itu loh teman-teman, jarang masak istilahnya ya, dan enggak bikin kayak takjil gitu, enggak, jadi beli itu sudah pulang kerja aku beli takjil, jadi pengeluarannya itu besarnya di situ ya teman-teman, beli takjil atau beli jajan istilahnya. Dan tersisa uang 43.000, alhamdulillah ya. Kemudian di pos selanjutnya itu gas dan galon, tersisa 32.000. Kenapa? Karena di di bulan Maret kemarin itu aku masih beli gasnya satu kali ya teman-teman, di pertengahan bulan, jadi masih tersisa. Kemudian di pos selanjutnya buah, untuk buah masih tersisa 50.000. Kenapa? Karena di bulan puasa kan sudah beli takjil ya, jadi malam itu sudah kenyang, jadi kalau buat beli buah kayaknya nggak bisa kemakan juga, jadi nggak, aku di minggu keempat ini pembelian buah itu sedikit ya teman-teman. Pos selanjutnya itu bensin dan uang saku suami, alhamdulillah nggak tersisa, cukup ya, jadi aku isi saja 0. Lanjut di biaya perawatan motor masih tersisa 50.000. Oh ya, waktu apa ya pembuatan video yang budgeting Maret itu kan aku bilang ya, untuk biaya perawatan motor apabila sisa itu aku gabungkan ke ke bulan selanjutnya untuk biaya servis motor ya. Tapi aku lupa teman-teman, di sini aku saat membuat video itu 50.000-nya itu langsung aku masukkan ke tabungan lebaran, karena kan aku lagi ngejar tabungan lebaran ya teman-teman. Jadi di Maret ini aku kosongkan saja ya, nanti sisa biaya perawatan motor aku masukkan ke tabungan lebaran, dan di budgeting di bulan April aku buat lagi lah, aku sesuaikan lagi ya. Kemudian di pos kondangan itu habis ya teman-teman, alhamdulillah di bulan kemarin itu banyak teman-teman yang menikah, alhamdulillah ya, pada sold out satu persatu untuk menjalankan ibadah dalam rumah tangga. Oke, lanjut ke belanja online, ini juga sudah habis. Kemudian di hiburan itu masih tersisa 10.000. Pos selanjutnya ada dana lain-lain, karena aku terbalik ya teman-teman, harusnya itu kan dana darurat dulu baru dana lain-lain. Itu dana lain masih tersisa, masih utuh gitu 50.000, dan dana daruratnya itu habis karena apa, waktu itu di bulan Maret tiba-tiba laptop suami itu kan rusak ya, jadi diservis. Untung saja masih dalam masa garansi, dan akan tetapi itu harus upgrade Windows gitu. Upgrade Windows itu sebesar 250.000 kan kalau nggak salah, jadi 150.000 aku ambilkan dari dana darurat, lainnya itu dia ambilkan dari bensin dan uang jajan Pak suami gitu. Lanjut ke tabungan anak ya. Kalau tabungan anak itu nggak aku masukkan ke tabungan lebaran ya teman-teman, jadi aku sendirikan dana lebaran tabungan lebaran masih tetap utuh 50.000, kemudian tabungan anak juga 50.000 yang akan aku simpan untuk aku kumpulkan gitu dalam masa jangka panjang tentunya ya. Oh ya, rencananya juga nanti kalau udah banyak aku akan tukar uang itu untuk membeli emas atau apa yang lebih aman dalam penyimpanannya gitu teman-teman. Oke, setelah aku hitung semua sisanya, kemudian aku jumlah ya sisanya. Ini sisa yang aku jumlahkan
tanpa tabungan anak dan tabungan lebaran ya teman-teman, itu tersisa sebesar 338.000. Alhamdulillah kan teman-teman, alhamdulillah banget lah ya, masih sisa banyak gitu loh. Setelah aku hitung sisanya, kemudian aku akan sisa uang-uang itu aku mau masukkan ke tempat lain. Jadi untuk tabungan anak aku masukkan ke amplop, kemudian tabungan lebaran aku juga masukkan ke amplop ya, dan aku masukkan selebar kertas ya teman-teman, yang aku tulis itu berapa jumlahnya untuk mengantisipasi kehilangan juga ya. Setelah selesai masukin ke amplop, lalu ke tahap selanjutnya itu aku akan mengisi challenge. Jadi sebelum aku budgeting, aku juga sudah membuat challenge untuk 20 ribuan ya. Jadi setiap aku menemukan uang 20.000, uang 20.000 itu nggak aku pakai untuk pembelian, jadi aku simpan gitu ya teman-teman. Ini kira-kira sudah aku mulai itu sudah ada dulu ya, cuma sudah aku ambil terus aku buat lagi itu sekitar bulan Januari kalau nggak salah ya. Itu sudah terkumpul segitu teman-teman, lumayan banyak lah yang aku lingkarin item-item itu ya. Dan ini sisa uang 20.000 budgeting Maret kemarin ya, itu ada 4 kali 20 kan 80.000 ya teman-teman. Jadi mulai saat ini setelah aku budgeting, aku dalam challenge 20.000 itu santai saja ya. Jadi tidak ketika menemukan 20.000 langsung aku simpan ke challenge itu, tapi enggak. Jadi aku ambil dari sisa-sisa pos-pos yang sudah aku gunakan. Nah, ini di bulan Maret tersisa 80.000 ya teman-teman. Dan aku masukkan ke tabungan lebaran karena ini challenge. Jadi sisa tadi itu sebesar 338.000, aku kurangkan 80.000, jadi sisanya itu 258.000 yang aku tambahkan ke tabungan lebaran. Tabungan lebaran kan tadi ada 50.000 ya teman-teman, jadi jumlahnya itu 308.000 untuk tabungan lebaran di bulan April besok ya. Jadi nggak tahu ini nanti 308.000 itu aku mau gunakan untuk dana darurat saat nanti lebaran atau untuk ampo-ampo, aku belum tahu ya teman-teman. Nah, dalam ini challenge 20.000 aku itu sederhana banget ya. Jadi uangnya itu aku gulung-gulung, kemudian aku kasih double tip gitu biar nempel. Kalau kalian punya sedotan juga bisa ya, uangnya itu kasihkan ke sedotan gitu. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai untuk evaluasi di bulan Maret ya teman-teman. Lanjut kita akan membuat budgeting untuk bulan April. Oke, aku akan buatnya di video selanjutnya ya, ditunggu. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Yang baik-baik bisa kalian ambil dan yang buruk bisa kalian tinggalkan. Oke, semangat untuk menabung juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena sangat membantu aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.